Halo anak-anak kelas 5A semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki subtema yang ketiga, yaitu surat undangan. Kita akan belajar tentang surat undangan dan jenis-jenisnya serta bagian-bagiannya. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang surat undangan. Untuk itu kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu surat undangan. Surat undangan itu merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau suatu kegiatan. Nah, harus diingat, kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif, artinya singkat, padat, dan jelas, tidak berbelit-belit, agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, jenis-jenis surat undangan ada 3. Yang pertama adalah surat undangan resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya itu seperti surat dinas, surat undangan rapat komite sekolah. Nah, kemudian ada surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya itu seperti undangan pengajian, undangan rapat siskamli. Nah, dan yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan pada perorangan untuk kepentingan perorangan atau pribadi. Contohnya seperti undangan pernikahan, undangan syukuran kelahiran anak, undangan ulang tahun. Itu adalah contoh dari surat undangan tidak resmi. Berikut adalah contoh surat undangan resmi dan bagian-bagiannya. Kalian bisa lihat, surat undangan resmi itu memiliki kop atau kepala surat, biasa disertai dengan logo organisasi. Kemudian ada tempat dan tanggal surat, ada nomor, ada hal dan lampiran, kemudian ada alamat tujuan, ada salam pembuka, ada isi surat yang menerangkan maksud dan tujuan dibuatnya surat, kemudian ada kalimat penutup, ada salam penutup juga, kemudian ada pengirim, tanda tangan, nama pengirim atau inisial. Biasanya juga disertai dengan cap atau stempel dari organisasi resmi. Ini adalah bagian-bagian dari surat undangan resmi. Bagaimana dengan surat undangan tidak resmi? Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resminya. Ini adalah surat undangan ulang tahun. Nah, ada tujuan surat. Tujuan surat itu artinya untuk siapa kita buat surat undangan tersebut. Ada pembuka surat, ini kebetulan beragama Islam, jadi dia menggunakan salam dalam agama Islam. Kemudian ada isi surat yang menyatakan tujuan dibuatnya surat, ada penutup, kemudian ada pembuat surat, dan tentunya surat undangan itu disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Kita sudah belajar tentang surat undangan, pengertian, jenis-jenis, dan bagian-bagian surat resmi. Sekarang kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Tugas kita hari ini adalah melakukan tugas penilaian KI 4 tema 7. Kalian diminta untuk membuat sebuah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi, salah satu contohnya adalah surat undangan ulang tahun. Nah, yang kamu tujukan untuk salah satu temanmu. Buatlah semenarik mungkin, buatlah di dalam kotak atau di dalam yang mempunyai garis pinggir, buat di buku latihan kalian. Berikan hiasan yang menarik sehingga surat undanganmu menjadi surat undangan tidak resmi yang menarik, karena ini untuk penilaian KI 4 tema 7. Setelah selesai, fotokan dan kirimkan ke WA Lause untuk Lause nilai.
Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.